kami dari kelompok 4 kelas 1C untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Saya Rizky Apriliana Kurniawan. Nama saya Ahmad Ridho. Nama saya Muhammad Ridho Hamdani. Saya Fakri Batullah. Sudah. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah G30 SPKI? Menurut Bapak, siapakah dalangnya? Yang saya ketahui dengan peristiwa tentang sejarah G30 SPKI adalah akan menggulingkan kepemimpinan Insinyur Soekarno pada saat itu dengan adanya isu Dewan Jenderal. Kalau yang menurut saya sih dalam cerita bahwa dalangnya adalah Den Aidit dan Musso serta teman-temannya. Bagaimana menurut Bapak tentang kemungkinan kebangkitan PKI di Indonesia saat ini? Kebangkitan PKI di Indonesia saat ini bisa aja karena masalah hukum di Indonesia satu kurang tegas dalam setiap permasalahan hukum yang ada, sehingga banyak celah memungkinkan adanya kebangkitan PKI baru. Sudah ada contoh di Dewan DPR di DPR sendiri ada yang mengaku turunan PKI, yaitu Cipta, salah satu di anggota yaitu dari fraksi PDI, dan artis pun ada, saya lupa namanya ya, yaitu julukannya kalau di film Bajuri itu Ibu Oneng, itu pun dari PDI Perjuangan. Terus ya pokoknya masalah turunan PKI intinya tetap karena mereka sistem PKI itu yaitu masalah kemungkinan agama pun mereka tidak penting, sehingga akan merusak generasi di Indonesia. Itulah permasalahan dua yang saya ketahui tentang apa yang disebut tentang sejarah G30 PKI dan kemungkinan bangkitnya di Indonesia. Apa yang Ibu ketahui tentang sejarah G30 SPKI? Dan menurut Ibu, siapakah dalangnya? Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan gerakan yang bertujuan untuk menghapus pemerintahan Soekarno dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara dengan sistem komunis dengan cara menculik 7 perwira TNI Angkatan Darat dengan membunuh dan menganiayanya. Dalang dari gerakan 30 SPKI, wallahu a'lam bishawab, kita tidak ada bukti yang kuat untuk menyebutkan siapa dalang dari gerakan 30 SPKI tersebut. Bagaimana menurut Ibu tentang kemungkinan kebangkitan PKI di Indonesia saat ini? Menurut saya, kebangkitan PKI di Indonesia saat ini bukan suatu kemungkinan lagi. Sudah sangat jelas PKI sudah masuk ke berbagai sektor di Indonesia, baik itu pemerintahan, ekonomi, agama, infrastruktur, pengambilan lahan. Untuk itu kita sebagai warga Indonesia harus saling berbahu tangan untuk menjaga Indonesia dari kekejaman PKI.